I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Dan kesempatan presentasi kali ini, kami akan membahas atau memaparkan materi kami yang berjudul Prinsip Penerapan Kurikulum dalam Pembelajaran. Baik, materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, strategi pembelajaran, dan terdapat perbedaan arti maksud antara strategi pembelajaran dengan desain pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemaparan pertama untuk memaparkan materinya. Baik, yang bagian pertama saya jelaskan yaitu ada prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks merupakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Suatu pembelajaran atau biasa disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama terlibat dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Selanjutnya, kunci pokok pembelajaran ada pada seorang guru atau pengajar, tetapi ini bukan berarti dalam proses pembelajaran hanya guru yang aktif, sedang peserta didik pasif. Pembelajaran menuntut keaktifan kedua pihak yang sama-sama menjadi subjek pembelajaran. Terdapat perbedaan arti atau maksud antara strategi pembelajaran dengan desain pembelajaran yang lain, antara lain strategi pembelajaran berkaitan dengan berkemungkinan variasi pola, yaitu macam dan sekuensi umum tindakan pembelajaran yang secara prinsipil berada antara lain suatu dengan yang lain, sedangkan desain pembelajaran menunjuk pada cara-cara merancang suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan untuk menggunakan suatu atau lebih strategi pembelajaran tertentu. B. Pembicaraan tentang strategi pembelajaran yang bermacam-macam, ibarat melacaki atau mendeteksi berbagai kemungkinan terhadap suatu yang akan dibangun, seperti jika mau membangun suatu maka perlu ditentukan terlebih dahulu macam rumah yang akan dibangun, misalnya joglo, Spanyol, Honai, dan sebagainya. Terdapat perbedaan arti atau maksud antara strategi pembelajaran dengan desain pembelajaran yang antara lain. Strategi pembelajaran berkaitan dengan kemungkinan variasi pola, yaitu macam dan sekuensi umum tindakan pembelajaran yang secara prinsip berbeda antara yang satu dengan yang lain, sedangkan desain pembelajaran menunjukkan pada cara-cara merancang suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan untuk menggunakan satu atau lebih strategi pembelajaran tertentu. B. Pembicaraan tentang strategi pembelajaran yang bermacam-macam atau ibarat melacaki atau mendeteksi berbagai kemungkinan terhadap sesuatu yang akan dibangun, seperti jika mau membangun sesuatu maka perlu ditentukan terlebih dahulu macam rumah yang akan dibangun, misalnya joglo, Spanyol, Hanoi, dan sebagainya. Materi yang terakhir yaitu tujuan belajar atau pembelajaran. Robert M. Gagne 1974 mengklasifikasikan kondisi-kondisi belajar dengan mendasarkan pada tujuan belajar yang hendak dicapai. Artinya, masing-masing tujuan belajar mensyaratkan kondisi-kondisi belajar tertentu bagi pencapaiannya.